Baik, selamat siang. Kita akan belajar uji hipotesis proporsi dua populasi untuk mata kuliah Statistik Bisnis 2. Saya Andi Pujora Hadi dari UNAI. Nah, kita akan mulai dengan melihat formula Z atau rumus Z, bagaimana menghitung atau menguji proporsi populasi ini ya. Nah, ini adalah formulanya dan inilah hipotesis yang diuji, yaitu null hipotesis. Proporsi pada populasi yang pertama sama dengan proporsi populasi yang kedua. Dan alternatif hipotesisnya adalah terdapat perbedaan proporsi antara dua populasi tersebut. Nah, ini adalah keterangan-keterangannya ya. P1 topi artinya proporsi atau perbandingan pada sampel pertama. P2 topi itu perbandingan pada sampel yang kedua. Dan P1 P2 ini pada populasinya. N1 dan N2 itulah ukuran sampel yang diteliti dan Q adalah komplement dari proporsinya. Misalkan proporsinya itu 0,3, maka Q-nya adalah 1 min 0,3 yaitu 0,7. Baik. Nah, kapan rumus ini digunakan? Yaitu apabila ada dua populasi yang distribusinya itu normal, ya. Oke, kita akan bahas contoh soal dari buku Ken Black, yaitu buku Business Statistics. Nah, ini adalah soalnya ya, bahwa berdasarkan suatu survei, perusahaan kecil itu sebanyak 9% yang menggunakan telecommuting workers untuk mengurangi absenteeism, berarti ketidakhadiran yang tak terjadwal. Tapi untuk keseluruhan bisnis itu ada 6%. Nah, apakah 9% dan 6% ini menunjukkan perbedaan signifikan pada populasinya? Karena data ini kan data sampel kan. Nah, kita diminta menguji dengan alfa 0,1, yaitu signifikansinya ya 0,1, dan sampel yang diambil 780 bisnis kecil dan 915 other business. Ya, berarti ini bukan keseluruhannya. Baik, kita akan bahas ini ya, saya coba screenshot dulu. Nah, oke. Ini adalah naskah soalnya ya. Nah, 9% ini apa? Nah, 9% bisnis kecil ya. Nah, 9% bisnis kecil ini adalah proporsi ya. Proporsi dari siapa? Dari sampel yang pertama ya, anggap aja gitu kan. Nah, lalu kemudian kita juga ada 6%. 6% itu dari keseluruhan bisnis. Nah, berarti ini kan proporsi untuk keseluruhan bisnis ya. Ini saya namakan aja P2 ya. Nah, karena small business tadi P1 ya, berarti yang 780 ini haruslah apa? N1 ya. Tetapi 915 ini itu bukanlah N2-nya karena dia masih harus ditambah dengan siapa? Ditambah dengan yang 780 tadi dari bisnis kecil ya. Oke. Nah, dengan demikian kita dapatkan ya. Kita dapatkan data yang diketahuinya itu seperti ini. Yaitu P1 9%, P2-nya 6%, N1-nya 780 dan N2-nya 780 tambah 915. Jadi 1695. Alfa tadi 0,1. Nah, kalian perhatikan di sini ada kalimat apakah ada perbedaan signifikan. Berarti ini pengujian dua arah. Maka kita ambil alfanya dibagi 2. 0,1 bagi 2 jadi 0,05. Nah, inilah gambaran distribusi normalnya nanti ya. 0,05 di daerah penolakannya dan 0,4500 di daerah sini ya yang terbaca tabel. Oke. Jadi dari yang diketahui itu sekarang kita masuk ke rumus yang tadi kita bahas ya. Rumus Z, P bar dan Q bar. Kita hitung P barnya dulu. P barnya itu mengikuti rumus ini ya. N1-nya 780,
P1 barnya itu adalah 0,09 ya. Dan ini adalah N2, ini P2 bar. P2 topi, sorry. Nah, ini N1 plus N2, ini adalah hasilnya. Nah, dari P bar ini kita dapat Q bar. Ya, 1 dikurangi yang tadi dapat 0,9305. Lalu kita hitunglah Z sampelnya pakai rumus ini, yaitu P1-nya 0,09, P2 0,06. Terus ini kita dapat dari P bar, Q bar, seper N1, seper N2. Nah, kalian gunakan kalkulator, dapatlah hasilnya 2,7266. Nah, Z table itu didapat dari sini ya, dari tabel normal ya. Nah, di tabel normal kita cari 4500. Karena tadi kan alfa per 2-nya kan 0,05. 0,05 memberikan 0,4500 sebagai daerah yang terbaca tabel. Nah, 4500 itu ada di sini ya. Di antara ini ya. Nah, di antara inilah 4500 itu. Nah, makanya kita ambil Z-nya 1,6 terbaca dan di tengah-tengah sini yaitu 1,645 kan, di tengah-tengah yang 04 dan 05 adalah 045. Oke, sehingga kita dapatkan di sini ya, yaitu Z table-nya adalah 1,645. Ya, sudah jelas? Nah, sekarang dengan Z table dan Z sampel seperti itu, bagaimana gambar grafik normalnya? Nah, 1,645 kan di sini. Sedangkan 2,72 kan di sana. Berarti Z sampel ini berada di daerah apa? Daerah penolakan, ya. Nah, karena dia di daerah penolakan, maka mengacu kepada pengujian hipotesis kita, maka H0 itu adalah ditolak, ya, karena di daerah penolakan Z sampelnya. Nah, dengan demikian, dengan kata-kata lengkap ya, kita simpulkan bahwa ada perbedaan signifikan. Itu kalau H0 ditolak. Kalau H0 diterima, berarti nanti tidak ada perbedaan. Tapi karena H0 ditolak, berarti ada perbedaan signifikan antara proporsi perusahaan kecil dan proporsi seluruh perusahaan di dalam mengurangi ketidakhadiran tak terjadwal ini. Baik, itulah pembahasan kita ya. Nah, dapatkan video-video keren untuk matematik dan statistik di channel Andi Pujo Rahadi, Math is Fun. Jangan lupa subscribe ya. Segala pertanyaan boleh taruh di kolom komen. Oke, terima kasih. Selamat siang.